وصحابتهم الخير عنهم وكرم على فاتهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء أهل البلدة وعلمائها وصلاحائها ومن أمر هذا المعهد وأدرب سابقا ولاحقا على أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sa'iris salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ila qaulihi fi babis shaum ila qaulihi. Kemarin kita ngulang sedikit dari fasal yang sebelumnya sudah kita baca, termasuk yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, nah itu kan wa yustahabbu fi Ramadan at-tausi'ah 'alal iyal ya. Di Ramadan itu dianjurkan untuk tausi'ah 'alal iyal. Jadi tausi'ah fil akhlak wa tausi'ah fil nafaqah. Paling penting fil akhlak itu. Akhlaknya dilapangkan. Jadi biarkan dadanya itu lautannya. Jangan dibiarkan kolam kecil dunal kulaten. Kemasukan najis langsung mutan najisnya. Nah, itu. Jadi dilapangkan hatinya, dadanya. Jadi tidak gampang mutan najis. Tidak gampang mutan najis. Nah, jadi akhlaknya dilapangkan, nafkahnya juga dilapangkan. Kalau biasanya asal mampu sesuai kemampuan, Allah itu tidak senang dengan hamba yang mutakallif. Jadi tidak senang dengan orang yang tanattu atau mutakallif. Dalam hadis halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang memaksa-maksakan diri. Dalam segala hal itu tidak boleh memaksa-maksakan diri. Hatta dalam ihtiram mudhaif, jadi ikram mudhaif, memuliakan tamu. Apa yang ada itu suguhkan. Tidak usah memaksakan diri. Kalau ada jangan pelit. Ya, kalau ada jangan pelit. Ada hidangan yang istimewa sugih wafer. Ini sugih wafer atau gabin ya. Atau misalnya nasi crispy. Tahu nasi crispy? Rengginang ya. Nangginang ya. Nasi crispy. Botolnya apa? Topnya kongguan, penipuan ya. Penipuan di hari yang fitri ya. Iya kan? Toplesnya kongguan. Dibuka ternyata nasi crispy. Untung minyaknya tidak second ya. Itu tidak seperti yang tuh beli barusannya. Itu minyaknya saya second ya. La yasluh li ta'amil adamiyin ya. La yasluh li ta'amil adamiyin. Bani Adam tidak beli biasanya ya. Kalau Ya'juj Ma'juj semua dimakan. Ya. Yakulul yabis wal akhdar ya, itu Ya'juj Ma'juj nanti. Semua yang di depannya itu dimakan. Yakulunal yabis wal akhdar. Alhamdulillah jadi dilapangkan. Tapi tidak usah memaksakan diri semampunya ya, semampunya. Tidak senang takaluf itu tidak suka. Nah, itu. Dan Imam Haddad menyebutkan apapun yang didasari takaluf itu pasti ujung-ujungnya jadi adawah. Antum datang tamu. Antum muliakan melebihi batas kemampuan antum. Pertama, sekali, dua kali mungkin antum senang. Terus-terusan antum akhirnya merasa dia memanfaatkan antum. Kenapa? Antum memuliakan melebihi batas kemampuan. Ujung-ujungnya jadi adawah. Apapun wis. Apapun yang didasari kulfah, itu bukan dari mahabbah, didasari kulfah, itu akan berujung dengan adawah. Paham ya? Udah, ini at-tausi'ah 'alal iyal. Ini di antara anjuran. Wal ihsan ilal arham wal jiran. Berbuat baik kepada kerabat, sanak famili, tetangga. Ini sepanjang tahun, kapanpun dianjurkan. Tapi Ramadan ditingkatkan ihsannya. Ihsan. Kalau punya kelebihan harta, antum punya kerabat yang mungkin tidak ada
kemampuan untuk persiapan hari raya, dibantulah semampunya. Ya, itu. Mungkin ada kerabat antum yang untuk beli baju baru, untuk mengamalkan sunnahnya hari Id, tidak ada. Antum kasih, berbagi. Itu sebagian orang kadang pakaian barunya itu numpuk-numpuk, double-double ya. Kasihan padahal kerabatnya atau tetangganya ada yang nggak mampu hatta satu, nunggu-nunggu ya, kasih, berbagi. Ditingkatkan di bulan Ramadan. Sepanjang tahun begitu. Wa iksarus sodako, wa tilawah, wa mudarasah, memperbanyak sodako, memperbanyak bacaan Quran, tilawah sendiri atau mudarasah, tadarus kayak hizib itu ya. Ada yang baca, ada yang nyimak. Ada yang baca, ada yang nyimak. Jadi kalau hizib, sampingnya baca, jangan ikut baca. Karena kepingin dapat fadilah, enggak. Antum hiziban, antum nyimak, itu dapat pahala baca. Itu fadilahnya hiziban itu ya. Hizib Quran, tadarus Al-Quran itu begitu. Antum enggak baca, antum hanya mendengarkan, dapat pahala seperti orang baca. Jangan khawatir, jangan ikut-ikutan. Nah, makanya kan beliau, guru kita, enggak suka kan ketika hiziban, hataman, terus ada yang baca ikut-ikutan semua gitu ya. Enggak, yang baca udah biarkan baca, yang lain menyimak. Yang nyimak itu dapat pahala baca. Udah. Jadi diperbanyak sodako, baca Quran sendiri atau dengan cara mudarosah. Rasulullah SAW dulu tadarusnya sama malaikat Jibril. Itu di bulan Ramadan. Nah begitu mudarosah dianjurkan. Ya ada baca Quran yang sendiri, ada baca Quran yang bareng-bareng tadarus ya. Jadi usahakan hatam berkali-kali di bulan Ramadan itu. Jangan setiap hari hadir khatmul Quran, tidak pernah hatam Quran. Ya. Setiap hari hadir khatmul Quran, tapi tidak pernah hatam Quran. Yang mending daripada tidak belas ya. Jangan mending-mendingan lah, dua-duanya. Hadir khatmul Quran, tapi antum juga hatam Quran. Usahakan. Sebagian orang itu kadang Ramadan tidak hatam belas. Ini parah. Atau hatam cuma satu kali. Lu masa hatam satu kali? Ya kalau tukang beca, wajar. Nah, kalau santri Ramadan hatam satu kali. Aib. Ramadan hatam satu kali. Santri. Aib. Usahakan diatur waktunya. Banyak kegiatan. Kalau diatur semua bisa. Kalau diatur semua bisa dijajal. Tidak usah langsung banyak. Diatur. Waktunya itu diatur. Sehingga menjadi barokah. Jangan sampai hatam cuma satu kali. Thalibul ilm. Ramadan hanya hatam satu kali. Kecuali kalau satu kali karena ta'amul sambil membaca tafsirnya ya. Sambil mendalami tafsirnya. Tidak masalah. Tidak. Ya baca asal-asalan itu. Ya. Baca asal-asalan, hatamnya cuma satu kali. Baca cepet-cepetan, hatam cuma satu kali. Nah, gimana ini? Mudarosah itu. La siyamala ini yang membuat dari sini diulang karena kemarin pembahasan tentang Lailatul Qadar belum diperdalamkan ya. Khususnya ketika Asrul Awakhir, ketika 10 hari terakhir, 10 malam terakhir itu ditingkatkan lagi. Lebih dari 10 malam pertama, 10 malam kedua. 10 malam terakhir ini istimewa. Ramadan itu istimewanya di 10 malam terakhir. Karena apa? Ada Lailatul Qadar. Kalau Sya'ban istimewanya di 10 malam yang tengah. Kenapa? Ada malam nisfu Sya'ban. Kalau Dzulhijjah yang istimewa di 10 malam awal. Kenapa? Ada Arafah, ada malam Idul Adha. Istimewanya di situ. Rajab juga gitu dikatakan istimewanya ada di pertama. Kenapa? Ada malam 1 Rajab. Ada malam 1 Rajab. Ala kulli hal. Jadi di 10 malam terakhir itu ditingkatkan lagi. La siyama, penekanannya, apalagi di 10 malam terakhir wa fiha Lailatul Qadar. Di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Ada khilaf, ulama itu menentukan Lailatul Qadar itu kapan? Ada 40 khilaf ulama. Yang dalam madhab kita, yang muktamad, Lailatul Qadar itu terdapat di 10 malam terakhir. Mungkin genap, mungkin ganjil. Tapi harapan terbesar di malam-malam ganjil. Kalau Imam Syafi'i membatasi di 2. Antara malam 21 atau 23. Imam Syafi'i, muassis madhab Syafi'i, itu mengatakan Lailatul Qadar itu di salah satu 2 itu. Imam malam 21 atau 23. Apalagi kalau berbarengan dengan malam Jumat. Malam 21 atau malam 23. Kok bareng dengan malam Jumat? Itu harapan terbesar Lailatul Qadar. Kenapa Imam Syafi'i membatasi 21 dan 23? Harapan terbesarnya. Karena dulu Rasulullah SAW itu pernah ditunjukkan oleh Allah. Malam Lailatul Qadar itu di malam berapa?
pernah ditunjukkan. Kemudian gara-gara ada sahabat yang debat, akhirnya dilupakan. Tapi Nabi ngasih tahu, Lailatul Qadar itu waktu itu beliau melakukan sholat, sujud ke tanah yang bercampur air. Artinya di malam itu terjadi hujan. Masjid Nabawi itu kan apa? Dan juga rumah Rasulullah SAW itu kan atapnya dari kayak daun kurma itu. Kalau di sini biasanya daun tebu ya. Daun tebu atau daun kelapa yang rumah-rumah kuno. Itu kan atapnya dari daun itu ya. Dari daun. Masjid Nabawi dan rumah-rumah Rasulullah SAW itu dari daun itu atapnya. Jadi kalau hujan ya bocor. Lantainya bukan keramik, lantainya ya tanah. Nah, sehingga kalau hujan basah, lah tanda Lailatul Qadar Rasulullah pernah ditunjukkan kemudian dibuat lupa oleh Allah. Rasulullah ngasih tahu tandanya. Lailatul Qadar itu malam di mana anak waktu itu sujud ke tanah dan air. Artinya waktu itu terjadi hujan sehingga lantai masjid itu basah, Nabi sujud ke tanah dan air. Sahabat mengatakan itu malam yang hujan itu 21 atau 23. Makanya Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar itu ada di malam 21 atau 23. Banyak khilafnya sekali lagi, ada berapa qaul tentang Lailatul Qadar? 40 ya. Ada yang membatasi 10 hari terakhir. Imam Syafi'i 21 atau 23. Sayyidina Ibnu Abbas itu ada di malam 27. Pakai hitung-hitungan. Kenapa? Dari jumlah huruf Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berapa jumlah hurufnya? 9 ya. Lailah, lailatun. 4 kan? Lam, ya, lam, ta. Lailatun. Al-Qadr. Gitu. Al-Qadr. Al 2 kan? Qadr 3. Berapa? 9 huruf. Lailatul Qadar di Al-Quran disebutkan 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3. 9 kali 3 berapa? 27. Jadi angka sebagian ulama itu begitu, termasuk Ibnu Abbas. Nah, angka yang disebutkan Al-Quran itu memiliki sir. Jadi Lailatul Qadar jumlah hurufnya 9. Di Quran disebutkan 3 kali. 9 kali 3 itu kode berarti. Lailatul Qadar itu malam 27. Itu versi Sayyidina Ibnu Abbas. Ya. Ada. Kemudian ada yang seperti di matan ini. Lailatul Qadar itu terbatas di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan yang paling menjadi harapan besar adalah malam ganjil. Adalah malam ganjil. Nah, ada yang mengatakan enggak. Semua Ramadan itu berpotensi Lailatul Qadar. Mulai malam awal sampai malam akhir. Dan guru kita pernah cerita dari mertua beliau Habib Muhammad bin Ahmad bin Aqil bin Salim. Habib Muhammad bin Aqil itu ketika akan memasuki Ramadan, keluarganya dikumpulkan, dikasih tahu, dengar, tahun ini Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Itu kadang di luar 10 malam terakhir. Kadang-kadang di 10 malam terakhir dikumpulkan keluarganya, dikasih tahu, dengar ya, Lailatul Qadar tahun ini ada tanggal sekian, ada tanggal sekian. Jadi kadang-kadang di 10 malam pertama, kadang 10 malam kedua, kadang 10 malam terakhir. Wadah ya? Nah, itu. Kalau Syekh Ali bin Abi Bakar Sakron di Tarim, itu condong ke malam 25. Makanya khutmul Qur'annya ditaruh di malam 25. Sama sebagai guru kita setiap tahun, khutmul Qur'annya pasti ditaruh di malam 25. Khutmul Qur'an 2 hari sekali, ya kan? Tapi yang khutmul Qur'an yang diistimewakan itu yang malam 25. Nah, itu karena ngikuti itu Syekh Ali. Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran itu khatamnya malam 25. Dan beliau mengatakan Syekh Ali itu Lailatul Qadar itu malam khatmul Quran di Masjid Tanah. Malam 25. Ala kulli hal banyak sekali pendapat. Jadi kalau dalam mazhab kita membatasi di 10 malam terakhir, khususnya yang ganjil-ganjil, tapi ada pendapat yang mengatakan mungkin di awal, mungkin di tengah, mungkin di akhir. Serba mungkin. Ada sebagian ulama seperti Imam Ghazali, Imam Abdul Hasan Syadzili itu pakai rumus seperti yang disebutkan di Nadham Ushul Karim itu, nukil dari Imam Qulyubi. Di situ ya sa'ili an lailatul qadri lati fi asri Ramadan al akhiri halati. Wahai orang yang bertanya, ya sa'ili, wahai orang yang bertanya kepadaku an lailatul qadr.
tentang Lailatul Qadar. Allati fi asyir Ramadan, yang terdapat pada 10 Ramadan al-akhir, halat bertempat ada 10 malam terakhir. Fa innaha fi mufradatil asyri tu'rafu min yaumi ibtida'i syahri. Lailatul Qadar itu terdapat pada malam-malam ganjil 10. Malam-malam ganjil 10 terakhir diketahui dari mana? Min yaumi ibtida'i syahri, dari awal puasanya. Jadi tanggal 1 Ramadan itu menentukan Lailatul Qadar sesuai kaidah ini. Versi ini ya, versi ini. Ini diantaranya Imam Ghazali. Fabil ahad wal arbi'a at-tasi'ah. Kalau awal Ramadannya ahad atau rebu. Kalau awal Ramadannya ahad atau rebu, at-tasi'ah. Berarti malam Lailatul Qadar malam 29. Ya, malam 9 yang terakhir. Malam 29. Wadah? Mudah. Wa Jum'atin ma'asulasa as-sabi'ah. Kalau awal Ramadan hari Jumat atau Selasa, maka malam 27. Wa in badal Khamis, kalau mulai Kamis, tahun ini insya Allah Kamis ya. Nggak tahu, mungkin Rebu, mungkin Kamis. Tunggu saja isbat dari pemerintah. Seandainya Kamis, maka malam Lailatul Qadarnya fal Khamisah, malam 25. Bareng dengan khatmul Quran di Masjid Inat ya. Di Masjid Inat bersama Habib Abdullah Muhdar ya, guru kita. Itu malam 25. Kalau awal Ramadannya Kamis, versi kaidah ini berarti malam Lailatul Qadarnya malam 25 ya, malam 25. Wa in bada bisabt, kalau mulai Sabtu Ramadannya fasalisa, malam 23. Kalau awal Ramadan Sabtu. Wa in badal Isnain, kalau mulai awal Ramadannya Senin, fayal hadi, malam 1, malam 21. Hada anis sufiyatiz zuhadi. Nah, ini dari ulama sufiyah. Ini diantaranya yang ngikuti pedoman ini adalah Imam Ghazali. Di sini Imam Ghazali yang mengatakan ini, Imam Ghazali. Imam Ghazali yang membuat rumus ini ya, Imam Ghazali. Kemudian Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ini pembesar ulama, pembesar aulia, pembesar arifin, guru dari ulama-ulama besar. Termasuk muridnya beliau adalah Imam Ibnu Athaillah Sakandari yang ngarang hikam. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri yang ngarang Burdah, dan Imam Yaqutul Arsy yang 3 tokoh ulama ini semua orang-orang yang fana. Ibnu Athaillah fana fillah. Makanya hikam itu tentang Allah, tentang tauhid kan ya, fokus kepada pembahasan tauhid hikam. Imam Busiri fana fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya karangannya seputar Nabi. Burda, Mudoriyah, Qasidah Muhammadiyah, kemudian Hamaziyah, semuanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fana fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang Ibnu Athaillah fana fillah. Yaqutul Arsy fana fi Syekh. Jadi kalamnya tentang pujian untuk syekhnya, Imam Abul Hasan Syadzili. Makanya yang jadi khalifah. Yang jadi khalifahnya Imam Abul Hasan Syadzili setelah meninggal, yang gantikan majelisnya adalah Imam Yaqut Al-Arsy. Fana fi syekhihi. Semuanya fana fillah. Dia fana melalui syekhnya, ini melalui Rasulullah SAW. Gitu ya. Nah, cuman yang dominan menonjol apanya, begitu aja. Jadi Imam Abul Hasan Syadzili mengomentari kaidah ini. Ini kaidah ini kan disebutkan oleh Imam Ghazali. Imam Abul Hasan Syadzili ngomentari, wa mudbalagtu sinnar rijal ma fatatni Lailatul Qadar bihadil qaidah. Sejak aku balik, aku tidak pernah kehilangan Lailatul Qadar mengikuti kaidah ini. Kaidah yang dinazam ini. Menurut Imam Abul Hasan Syadzili. Versi beliau, tapi Habib Muhammad bin Aqil tadi kadang di 10 malam awal, kadang di 10 malam tengah. Ala kulli hal beda-beda. Lailatul Qadar itu pokok, kaidah yang lain ada, tidak usah sebutkan, sudah cukup ini ya. Lailatul Qadar ini malam istimewa. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Qadar itu bisa bermakna keagungan. Keagungan kenapa? Azamah, karena malam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang dimuliakan oleh Allah harus kita muliakan. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang menghormati 10 malam terakhir karena menghormati Lailatul Qadar, tanda imannya benar. 10 malam akhir kok sibuk ada di swalayan.
nyari diskon. Tanda imannya bermasalah. Tidak takzim kepada apa yang ditakzim oleh Allah. Ya. Karena itu kalau mau beli-beli persiapan hari raya, mending Sya'ban. Sudah dipersiapkan. Ramadan fokus sudah. Tidak bingung nyari diskon. Ya. Kalau ada budgetnya ya, kalau ada budgetnya. Kalau enggak usah lah. Jadi yang penting itu ngamalkan sunnah. Yang penting baru enggak usah ngejar diskon ini. Ngorbankan apa? Promo Rabbul Alamin. Antum nyari promonya Mbak Ude, meninggalkan promonya Rabbul Alamin ya. Nah itu. Udah beli pakaian itu gaya laki-laki aja, jangan-jangan gaya harim. Kalau harim itu kok gede swalayan, dikelilingi semua lorong-lorongnya. Enggak ada yang cocok. Nyari ke toko kedua, dikelilingi semua, nggak ada yang cocok. Nyari ke toko kedua, nggak ada yang cocok. Ujung-ujungnya minta balik ke toko yang pertama. Di toko pertama tadi ada yang cocok. Lu kok enggak dari tadi? Enggak, barangkali toko kedua ada yang lebih cocok gitu. Itu harim. Ya. Kalau rejal enggak. Datang ke toko nyari apa? Sarung. Sarung apa? Ya, sarung apalah gitu. Merek ini. Tunjukkan, dikasih pilihan 3. Ya wis yang ini. Selesai, itu laki-laki. Laki-laki itu begitu. Kenapa? Beda laki-laki dengan harim itu. Laki-laki itu otak tekannya tipis. Otak tengahnya tipis. Makanya gampang fokus. Karena fokus cepat. Apapun kalau dilakukan dengan fokus, itu cepat. Hemat waktu. Jadi fokus, cocok ini ya sudah. Tidak mikir yang lain, sudah ini cocok. Itu satu sebabnya. Kedua, pandangan laki-laki itu terarah ke depan. Kalau perempuan melebar kanan kiri. Jadi laki-laki ngelihat satu cocok ya sudah, kanan kirinya nggak kelihatan. Makanya kalau nyari kontak nggak ketemu lama. Dia ngelihatnya ke sini, ya terlihat di sini, padahal di sini kontak itu nggak kelihatan. Lama. Kalau nyari kontak nggak ketemu, minta tolong kakak perempuan atau adik perempuan, cepat ketemu. Jangan minta tolong kakak atau adik laki-laki, lama ketemunya nanti. Dapat ributnya aja. Nggak ada. Ibunya datang langsung lah ini. Kalau nyari pakai mata, jangan pakai mulut gitu ya. Itu. Nah, lagi-lagi itu matanya tertuju, fokus ke depan. Otaknya fokus, matanya fokus. Makanya kalau milih-milih apa-apa cepat. Itu laki-laki lah, antum tetap jadi laki-laki lah. Enggak usah ya hanu harimnya. Harim enggak, otak tengahnya itu lebar. Karena lebar, lama fokusnya. Jadi kok otak kanan, otak kiri kerja sendiri-sendiri. Otak kanannya mikir gini, otak kirinya mikir yang lain. Tidak fokus begitu. Kenapa? Otak tengahnya lebar. Sehingga kadang melihat pakaian sudah cocok, yang kanan cocok, yang kiri masih mikir, jangan-jangan di sana masih ada yang lebih bagus. Pandangannya juga gitu, pandangannya tidak fokus ke depan, melebar, lebih cembung. Melebar kanan kiri. Jadi dia melihat yang di depannya. Kalau antum melihat yang di depan, kelihatan ini dok. Perempuan enggak. Perempuan itu ngelihat ke sana, ini kelihatan juga ini. Kanan kiri ini kelihatan juga ya. Depan kelihatan, kanan kiri kelihatan. Jadi ngelihat yang ke depan ini cocok, tapi yang ke kanan ini kayak lebih bagus. Yang kiri juga ini. Bingung nyari yang lain barangkali ada. Makanya lah lama ya. Makanya lama. Lah gaya laki-laki aja. Gak usah hari Jumat megang HP, buka Shopee mulai pagi sampai sore enggak nemu. Allah. Ya. Ada cocok, nggak gratis ongkir, nyari yang gratis ongkirnya. Nemu gratis ongkir kurang cocok. Nggak usah lah, jadi rejal aja. Jangan jadi perempuan ya. Ongkir atas 5.000 ayo. Nyari gratis ya. Jadi eman-eman. Jangan nyari promonya Pak Udeh, meninggalkan promo Rabbul Alamin. Lailatul Qadar itu. Jadi malam keagungan karena diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan enggak, Qadar itu dari kalimat takdir. Karena di malam Lailatul Qadar itu Allah mentakdirkan untuk hamba-hambanya, ini rizkinya, ajalnya, dan seterusnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Lailatul Qadar dikatakan dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Bukan setara, lebih baik dibanding 1000 bulan. Lah lebihnya ini berapa? Enggak tahu. Bisa jadi lebihnya lebih banyak dibanding 1000 bulannya ya. 1000 bulan itu berapa tahun? Sekitar 83 tahun ya. 1000 dibagi 12, berapa?
83,3. Ya, 83 tahun lebih 3 bulan. Itu 1000 bulan. Lailatul Qadar itu bukan setara 83 tahun. Lebih baik dibanding 83 tahun. Jadi 1000 dibagi 12 itu 83,3. Jadi 83 tahun 3 bulan. Lebih 3 hari. Nah, 83 tahun lebih 3 bulan lah, seperti itu. Lebih baik. Lebihnya berapa? Wallahualam, bisa jadi 10.000 tahun lebihnya ya. Enggak tahu. Ala kulli hal Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding 1000 bulan. Maksud lebih baik dibanding 1000 bulan, antum baca Quran bertepatan dengan malam Lailatul Qadar lebih besar pahalanya dibanding baca Quran selama 1000 bulan yang enggak ada Lailatul Qadarnya. Antum sholat 2 rakaat bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya lebih besar dibanding sholat 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Dan demikian seterusnya. Fadilah Lailatul Qadar itu bisa didapatkan, pokok yang penting antum ibadah. Bertepatan dengan Lailatul Qadar, walaupun antum tidak sadar kalau itu Lailatul Qadar. Karena itu Ramadan manfaatkan sebaik-baiknya. Pokok antum ibadah di malam itu, walaupun tidak tahu itu Lailatul Qadar, sudah dapat fadilah besar. Tapi lebih besar bagi orang yang melihat Lailatul Qadar, melihat malaikat turun. Itu karomah bagi orang-orang pilihan Allah. Kalau kita yang majnun, tidak siap, yang lihat malaikat turun dikira jerangkong nanti ya. Tidak siap kita. Nah, orang-orang istimewa itu ngelihat turunnya malaikat itu, ngelihat. Nah, berbeda-beda, ada yang melihat apa begitu. Itu keistimewaan itu ya. Kalau kita pokok berusaha lah. Minimal orang itu pokok selama bulan Ramadan, dia maghrib, isya, subuh jamaah, kemudian taraweh nggak pernah bolong, witir nggak pernah bolong, sepanjang Ramadan dijamin dia dapat jatah yang besar di Lailatul Qadar. Pasti dapat anugerah Lailatul Qadar. Pokok sepanjang Ramadan nggak pernah bolong taraweh, nggak pernah bolong jamaah maghrib, isya, subuh. Jadi minimal orang dapat Lailatul Qadar itu seperti di hadis riwayat yang Bayhaqi, man sholal isya fi jamaah hatta yang qadhiya Ramadan faqad akhadha min Ramadan bihadzin wafir. Siapa yang sholat isya secara berjamaah sampai habis Ramadan, awal sampai akhir Ramadan jamaah terus sisanya, tidak pernah kelewat. Maka karena itu kalau kelewatan jamaah yang rotib, nyari teman untuk jamaah eman-eman, ya jangan sampai tidak jamaah, ya jangan sampai nggak jamaah, eman-eman. Kalau tidak nemu teman, tidak ada yang mau, sudah tukang becak kasih ono fulus 20.000, seneng daripada mancal ke alun-alun. Mending nemeni salat isya 4 rakaat, ya banyak di sini parkir wisata ya. Antum aja itu sholat jamaah kesenengan ya, begitu. Jadi siapa yang sholat isya berjamaah sampai habis bulan Ramadan, maka dia betul-betul telah mengambil jatah yang sempurna dari Ramadan. Dalam hadis yang lain, man sahidal isya al-akhirah fi jamaah min Ramadan faqad adraka lailatul qadar. Siapa yang menyaksikan sholat isya akhir, artinya sholat isya itu, sholat isya berjamaah di bulan Ramadan, maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Cukup itu. Artinya minimal Lailatul Qadar. Kalaupun sempurna ya ditambah. Apalagi kalau rutin. Maghrib, isya, subuh, jamaah. Kemudian taraweh, witir, tidak pernah bolong. Khair kabir itu. Apalagi ditambah dares. Apalagi terawihnya 2 kali. Ya, terawihnya 2 kali. Ditambah ini, tambah itu. Masya Allah, khair kabir. Alhamdulillah kita di Indonesia menemukan guru yang ngajak kita untuk itu, sehingga terasa ringan, tidak berat. Kalau di Tarim di semua masjid begitu. Di Tarim itu tidak terasa, keluar isya tiba-tiba sahur aja sudah. Di Tarim itu ada taraweh awal isya, langsung mulai. Sholat isya langsung mulai. Ada nanti yang jam 8, ada yang setengah 9, ada yang setengah 10, ada yang jam 10, jam 11, setengah 12, jam 1, setengah 2. Di Masjid Jamek Tarim, dulu diimami Habib Al-Masyhur, Mufti Tarim, itu setengah 2, selesai sahur. Pulang ke asrama, sahur, habis subuh sudah. Jadi nggak terasa. Habib Salim Asy-Syatiri Al-Fakir melihat sendiri, bukan katanya. Ketika kondisi sudah sepuh, sudah tidak kuat berdiri, kemana-mana pakai kursi roda. Badannya kan gemuk kan, kemudian tidak sehat juga. Pakai kursi roda kemana-mana. Itu Al-Fakir pernah ngelihat hadir
sholat taraweh 4 kali di 4 masjid saat malam. Tiap hari kayak gitu itu. Pertama mimpin di Ribat. Ribat itu taraweh sekitar jam setengah 9 atau jam 9. Sampai selesai. Taraweh witirnya 11. Kemudian apa? Baca qasidah-qasidah madaih nabawiyah itu. Kemudian ganti. Al-Fakir ngeliat sendiri nih. Ngeliat sendiri, bukan katanya, ngeliat sendiri. Setelah selesai di Ribat, beliau ikut ada di Masjid Ba'alawi. Selesai di Masjid Ba'alawi, pindah ke Masjid Muhdhar Tarim. Masjid Al-Muhdhar. Ngelihat sendiri. Kemudian setelah selesai itu ikut di Masjid Jamek. Setelah Jamek sudah waktunya sahur sudah. Itu padahal siangnya full ngajar. Ngajar santri dan ngajar masyarakat ada di Masjid Jamek. Selesai ngajar, beliau itu tidak diem, minta ambilkan mushaf, baca mushaf. Ya, malamnya segitu, mulai awal isya sampai sahur, sholat full. Pindah-pindah masjid, siangnya full ngajar. Dan orang seperti beliau tidak bakalan dijamin, tidak bakalan tidur setelah subuh. Siangnya full ngajar ya, mulai zuhur sampai menjelang maghrib itu ada di Masjid Jamek. Ngajar santri rubat. Kemudian selesai ngajar santri, nunggu asar baca Quran. Sholat asar, sholat jamaah, ngisi pengajian untuk masyarakat. Pulang ke rumah yang antri mau baca kitab kepada beliau itu udah banyak. Istirahatnya kapan? Nah. Sodakohnya luar biasa. Bukan hanya sodakoh pada orang-orang yang muhibbin, orang-orang yang mubghidin. Beliau kan disiksa dulu sama orang yang terpengaruh pikiran komunis. Itu orang-orangnya yang nyiksa beliau itu beberapa orang mati, sudah meninggal. Keluarganya, anak istrinya, kekurangan kan fakir, semuanya makan sehariannya ditanggung Habib Salim. Setiap bulan diantar beras, sekian karung, gandum, minyak, gula, kebutuhan pokok, sekiranya mereka enggak perlu kerja. Kalau habis bilang kan, semua. Keluarga orang-orang yang menyiksa beliau. Ya. Kalau ke santri, Masya Allah. Kalau ngasih hadiah itu luar biasa. Kalau haji ketemu santrinya, ketemu di sana, sowan, disangoni. Bukan kita yang nyalami, beliau yang ngasih sangu. Bisa. Lah begitu. Istimewa, ini orang baru. Baru meninggal semua, antum masih nututi ya. Semua antum masih nututi. Nah, jadi begitu. Kalau ditarik enak, ringan. Tidak terasa. Antum baca Quran, 5 juz tidak terasa. Biasa itu ditarik itu. Satu juz bolak-balik, kapan nyampe ini? Nah, di sana 5 juz tidak terasa. Kenapa? Lingkungannya. Lingkungannya nyaman. Nah, lingkungannya itu mendukung nyaman. Lah, dulu baru pulang ke sini, kepingin melanjutkan kebiasaan seperti itu, bingung. Apalagi musola di kampung. Setelah taraweh, tadarus, jam 11 selesai. Udah, antum mau tetap di musola atau masjid, serem. Serem ya. Orang-orang tidur, kemudian terdengar suara kresek-kresek gitu di musola-musola kampung begitu ya. Sulit. Mau ihya malam istimewa, malam hari raya atau yang lain, sulit, tidak nemu teman, serem. Ya. Alhamdulillah terus ada guru kita ini bikin acara seperti itu. Suasananya kayak tarim. Suasananya kayak tarim jam 1 sampai sahur ya. Besok setelah subuh hizib Quran, Masya Allah, tabarakallah. Antum dipaksa jadi wali, cuman banyak yang nggak mau. Ya. banyak yang nggak mau, repot ini. Udah. Diambilkan formulir itu, antum nggak usah ngambil sendiri antri formulir, enggak, diambilkan formulir jadi wali itu banyak nggak mau ngisi ya. Datanya nggak lengkap ya, sehingga diupload nggak masuk. Muskil lainnya. Nah, alhamdulillah khair, nikmat besar itu. Orang-orang yang pernah ke Tarim kemudian pulang banyak merindukan suasana itu, enggak nemu. Alhamdulillah di Pasuruan nemu ya, di Pasuruan nemu. Cuman banyak nggak memanfaatkan. Muskilah. Padahal eman. Ala kulli hal. Udah. Itu Lailatul Qadar. Minimal ya itu tadi. Sholat maghrib, isya, subuh berjamaah sepanjang Ramadan. Taraweh, witir. Jangan ada yang bolong sepanjang bulan Ramadan. Lah kalau bisa ditambahi hadir majelis taklim. Hadir majelis taklim di bulan Ramadan
pahalanya beda dengan di luar Ramadan. Beda total, jauh, perbedaannya sangat jauh. Ya, sangat jauh. Baca Quran, sholawat, zikir, dan yang intinya manfaatkan bulan Ramadan. Istirahat seperlunya, secukupnya. Makan juga jangan terlalu banyak, seperlunya, secukupnya ya. Nah, begitu. Sisanya fokuskan iman. Karena setiap muslim pasti merasakan bulan Ramadan itu ibadah terasa lebih ringan, meninggalkan maksiat terasa lebih mudah. Kenapa? Setan-setan senior itu dikerangkeng, yang junior-junior dibiarkan. Yang senior-senior itu dikerangkeng sehingga terasa ringan. Setiap antum pasti yang nggak bisa istiqomah baca Quran setiap hari, Ramadan dengan sangat mudah. Nyampe Idul Fitri berat lagi sudah ya. Nah begitu. Dimudahkanlah. Kalau antum tidak memanfaatkan Ramadan, mau memanfaatkan kapan? Kapan mau meningkatkan ibadah? Nah, dan setelah nanti Idul Fitri dipertahankan. Jangan langsung berubah total. Enggak. Ala kulli hal. Nah ini. Jadi Lailatul Qadar itu begitu. Tanda Lailatul Qadar itu malamnya itu sedang. Enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin. Angin juga enggak terlalu kenceng. Sepoi-sepoi. Di antara tandanya hujan. Jadi potensi besar Lailatul Qadar itu kalau malam Jumat, malam ganjil di 10 akhir Ramadan, kemudian hujan, kemudian kondisi cuaca enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin, sedang. Angin sepoi-sepoi, tidak terlalu kenceng. Itu tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian di siangnya, paginya, matahari terbit, tidak ada awan, tapi matahari itu sinarnya nggak terlalu kuat. Kenapa? Ketutup cahaya malaikat. Malaikat kan tercipta dari cahaya. Malaikat itu malam Lailatul Qadar turun. Sampai subuh itu bertahap turun. Sampai subuh. Begitu subuh, naik perlahan. Sehingga ketika matahari terbit masih ada malaikat yang antri naik lagi ke langit ya. Sehingga cahaya malaikat ini membuat cahaya matahari itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu tajam gitu, tidak terlalu. Kalau kita lihat itu tidak terlalu tajam. Jadi langit itu cerah, tidak ada awan, tapi sinar matahari nggak terlalu kuat, ya, tidak terlalu kuat. Nah, itu diantara tandanya Lailatul Qadar. Apa gunanya kita melihat pagi hari? Kan berarti udah lewat Lailatul Qadar ya? Tidak. Menghidupkan siangnya Lailatul Qadar itu juga dianjurkan. Wah, ya. Kemudian juga diantara keistimewaan malam Lailatul Qadar, tidak akan ada mani orang kafir yang jadi anak di malam itu. Jadi nggak ada bayi kafir, bayinya orang kafir terbentuk awal hamil pada malam Lailatul Qadar itu. Nggak akan jadi. Kalau ada orang kafir di malam Lailatul Qadar kok produksi, itu tidak bakalan jadi. Ya. Tidak bakalan jadi ya. Ya, ala kulli hal itu. Jadi manfaatkan betul-betul malam Lailatul Qadar itu. Ya, kalau antum di sini, Masya Allah terbantu sekali. Bukan hanya sekedar yang minimal yang disebutkan kitab ini. Antum bisa lebih dari itu dan mudah. Kenapa? Banyak temennya. Sudah siap semuanya. Antum kalau pulang sulit. Al-Fakir merasakan ketika pulang dari Tarim itu, kepingin masih walaupun tidak setiap malam itu, sesekali lah seperti di Tarim gitu ya. Seperti ketika di Tarim. Sulit. Gitu. Musolanya sepi ya. Musolanya sepi, nggak ada temannya di kampung lagi ya. Rasa apalagi musolanya kuno kayak serem-serem gitu ya. Ya. Antum tahu kan kemarin itu ya. Jam 10 malam. Dulu enggak ada rumah-rumah di sekitar itu. Baru aja rumah-rumah itu. Baru itu enggak ada. Itu terdengar suara kodok, suara jangkrik gitu ya. Udah malam itu. Orang enggak ada, suara Bani Adam enggak ada, tidur semua ya. Alhamdulillah ada belia ini akhirnya muda. Walaupun enggak bisa ikut tiap malam ya. Sebenarnya ya eman. Itu. Ini nikmat yang sangat besar yang adanya di Tarim. Mungkin adanya di Tarim sama di Haramain Asy-Syarifain. Ya, di Haramain Asy-Syarifain. Di selain itu sulit, antum menemukan seperti itu sulit.
Ada juga di Masjid Ashraf sama Dr. Yusri. Itu beliau juga sama. Kayak orang-orang Tarim, banyak kemiripan dengan orang Tarim. Jadi beliau itu kalau Ramadan, asar, sholat asar jamaah, dares, sampai menjelang maghrib, maghrib buka bersama, ya, maghrib buka bersama, kemudian istirahat sebentar, adzan isya sekitar setengah jam, sholat isya, itu sholat isya, setelah sholat isya, ya sholat isyanya ya kayak kemarin itu, kan untuk merasakan kan lumayan itu. Semua sholatnya begitu, baca surat agak panjang, karena ngatamkan Quran dalam sholat. Setelah itu, beliau ngimami tarawih. Nanti dapat berapa rakaat istirahat dares. Istirahatnya dares. Ya. Sholat tarawihnya selesai menjelang sahur. Sholat tarawih selesai menjelang sahur. Dalam satu Ramadan itu, khatam sekitar 7 kali Al-Quran di dalam sholat tarawih. Dalam bulan Ramadan, khatam Al-Quran 7 kali. Dengan bacaan yang tartil. Dan diselingi dengan dares. Nanti ditutup sahur bersama. Pada subuh dares. Mulai asar ya. Pada subuh aurat sama dares. Ditutup dengan sholat duha. Habis itu silahkan kembali ke tempat masing-masing. Ya. Kalau udah terbiasa enak. Kalau udah terbiasa. Beliau ini, guru kita ini dulu di Ramadan dikenal. Kalau udah Ramadan, tidak tidur malam, tidak tidur siang. Tidur sengaja tidak ada. Ketiduran sebentar. Itu tidak. Tidak ada tidur disengaja, itu tidak ada. Begitu. Terbiasa ya. Kalau terbiasa begitu. Makanya ada yang membantu kita untuk lebih maksimal memanfaatkan bulan Ramadan, dimanfaatkan. Ya. Dimanfaatkan. Eman-eman mending di sini ya. Ada dares, ada sholat model tarim dan begini. Gampang, nggak usah mikir hari raya bakal datang. Ya. Hari raya bakal datang. Eman-eman ya, eman-eman. Boleh. Eman-eman. Suasana kayak gitu antum nemunya di Tarim. Di Indonesia sulit. Ya. Nah ini ada. Datang ke sini Tarimnya ya. Lah nggak dimanfaatkan. Habis itu kepingin ke Tarim. Horor. Kamu kepingin ke Tarim. Ada Tarim datang ke sini nggak dimanfaatkan. Nyari Tarim untuk apa terus? Nyari merek. Nyari merek ya. Untuk biar amplopnya agak tebel dikit ya. Emang Tarim datang ke sini nggak kita manfaatkan, habis itu kepingin ke Tarim. Nggak apa-apa kepingin ke Tarim, Masya Allah, balad yang mulia, isinya orang-orang mulia. Tapi selama itu belum keturutan, ya Tarim yang datang ke sini kita manfaatkan. Sama seperti yang di Tarim. Ya. Sama seperti yang di Tarim. Kita manfaatkan. Ditakdirkan oleh Allah bisa ke sana, alhamdulillah kita jamak dua-duanya. Di Indonesia kita di Tarim, kemudian juga ke Hadramut juga ke Tarim. Insyaallah. Baina Tarim wa Tarim ya. Alhamdulillah. Tapi ya itu. Wa qalilun min ibadi asyakur. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-dhalin. Amin.